Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK hari ini mungkin dikenal sebagai pusat olahraga dan juga konser musik kelas dunia. Namun, bagi mereka yang mendalami sejarah bangsa, kemegahan bangunan di jantung Senayan ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. GBK adalah monumen diplomasi, simbol harga diri bangsa dan manifestasi dari ambisi besar Presiden Soekarno untuk menyejajarkan Indonesia dengan kekuatan-kekuatan besar dunia di era Perang Dingin. Memahami pembangunan GBK harus dimulai dengan melihat konteks Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Saat itu, Indonesia masih merupakan negara muda yang didera berbagai krisis ekonomi dan pemberontakan di daerah. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Bung Karno dengan berani mencalonkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Keputusan ini memicu kritik tajam, baik dari dalam maupun luar negeri yang menganggap Indonesia terlalu ambisius. Bagi Soekarno, Asian Games bukan sekedar ajang lari atau lompat jauh. Ia memandangnya sebagai nation and character building. Ia ingin dunia melihat bahwa bangsa yang baru seumur jagung ini mampu menyelenggarakan perhelatan internasional seperti yang dilakukan oleh negara-negara barat. GBK dirancang untuk menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya keberadaan bangsa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Pembangunan kompleks olahraga Senayan adalah salah satu bukti paling nyata dari kehebatan diplomasi bebas aktif Soekarno. Dalam situasi geopolitik dunia yang terbelah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Soekarno berhasil memanfaatkan rivalitas tersebut untuk kepentingan nasional. Awalnya, Indonesia mencoba mendekati Amerika Serikat melalui International Cooperation Administration atau ICA untuk mendanai proyek ini. Namun, tanggapan Washington sangat dingin. Amerika menganggap pembangunan stadion bukanlah prioritas pembangunan ekonomi yang rasional. Penolakan ini justru menjadi peluang bagi Uni Soviet. Pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, melihat celah untuk menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Pada tahun 1958, melalui negosiasi diplomatik yang intens, Uni Soviet sepakat memberikan pinjaman lunak sebesar 12,5 juta dolar Amerika. Tak hanya uang, Uni Soviet juga mengirimkan beberapa insinyur terbaik mereka untuk membantu rancang bangun stadion utama. Alhasil, atap temu gelang yang ikonik dengan bentuk atap melingkar penuh yang menyatukan seluruh tribun menjadi mahakarya arsitektur yang saat itu hanya bisa disamai oleh sedikit stadion di dunia pada saat itu. Pembangunan kompleks Senayan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 2 tahun, antara tahun 1960 hingga 1962. Saat pembukaan Asian Games keempat pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, dunia terperangah dengan progres yang dilakukan oleh Jakarta. Kompleks olahraga seluas 279 hektar tersebut adalah yang terbesar dan termegah di Asia pada masanya. Namun, ujian diplomasi sesungguhnya terjadi tepat saat perhelatan dimulai. Bung Karno mengambil keputusan kontroversial dengan menolak partisipasi Israel dan Taiwan dalam Asian Games keempat. Secara diplomatik, ini adalah pesan tegas keberpihakan Indonesia kepada dunia Arab dan Republik Rakyat Tiongkok. Keputusan ini membuat Komite Olimpiade Internasional atau IOC memanas dan membekukan keanggotaan Indonesia. Daripada tunduk pada tekanan internasional, Soekarno justru melakukan serangan balik diplomatik yang mengejutkan. Ia mengumumkan pembentukan GANEVO, Games of the New Emerging Forces pada tahun 1963. GANEVO bukan sekedar ajang olahraga, melainkan tandingan bagi Olimpiade yang dianggap Soekarno sebagai alat imperialisme Barat.
Stadion utama GBK menjadi saksi bisu saat ribuan atlet dari negara-negara berkembang berkumpul, menegaskan bahwa kekuatan dunia baru telah lahir. Setiap jengkal bangunan di kawasan GBK mengandung nilai filosofis. Struktur atap temu gelang yang melingkar melambangkan semangat persatuan atau gotong royong tanpa ujung. Soekarno bersikeras agar stadion utama memiliki atap yang menutupi seluruh tribun, meski para insinyur Uni Soviet sempat menyarankan atap separuh saja untuk menghemat biaya. Soekarno menolak dengan alasan simbolis. Ia tidak ingin rakyat Indonesia kepanasan saat menonton, sementara para pejabat duduk di tempat teduh. Ini adalah pesan diplomasi domestik tentang kesetaraan dalam menonton setiap pertandingan di stadion. Selain itu, lokasi Senayan dipilih secara strategis sebagai lokasi yang pas untuk berbagai aktivitas olahraga warga Indonesia. Wilayah ini dulunya merupakan kawasan perkebunan yang tenang, namun Soekarno melihatnya sebagai titik pusat Jakarta di masa depan. Pembangunan jalan raya selebar jalan di Moskow atau Washington, yakni Jalan Sudirman dan Gatot Subroto yang mengelilingi Senayan adalah cara Soekarno menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pusat peradaban baru di Asia Tenggara. Hingga hari ini, Gelora Bung Karno tetap menjadi standar tertinggi infrastruktur di Indonesia. Renovasi besar-besaran yang dilakukan untuk Asian Games tahun 2018 membuktikan bahwa fondasi dan rancangan awal yang diletakkan pada masa Soekarno tetap relevan, meski zaman telah berganti puluhan tahun lamanya. Secara historis, GBK adalah bukti bahwa diplomasi tidak selalu dilakukan di meja perundingan dengan jas dan dasi. Diplomasi bisa dilakukan melalui arsitektur, olahraga, dan keberanian untuk memimpikan sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh bangsa lain. Lewat GBK, Soekarno berhasil mengguncang dunia dengan membuktikan bahwa bangsa bekas jajahan bisa memiliki fasilitas yang lebih megah daripada penjajahnya. Gelora Bung Karno bukan sekedar tumpukan semen dan baja atau hanya sekedar fasilitas olahraga. Stadion ini adalah monumen sejarah yang mencatat bagaimana Indonesia pernah menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang dan mengubah cara pandang dalam bernegosiasi. Di balik dinding-dinding stadion yang kokoh, tersimpan narasi tentang kecerdikan seorang pemimpin dalam menavigasi konflik global demi mengangkat martabat bangsanya di mata dunia. GBK adalah simbol bahwa Indonesia pernah dan akan selalu memiliki kapasitas untuk menjadi pemain besar di panggung internasional.